Saya bacakan an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari perawinya ya, ummil mu'minin, yaitu ibunya orang-orang yang beriman. Siapa? Ummu Abdillah, ibunya hamba-hamba Allah, Aisyah radhiyallahu anha. Ya, yaitu Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Qalat, dia berkata. Berarti hadis ini beliau Aisyah langsung mendengar dari Nabi Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang ahdath, yang dia membuat di dalam urusan kami ini yang ya ma laysa minhu, yang tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ini rawahu al-Bukhari wal Muslim. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lil Muslim, dan dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang dia beramal, berbuat sebuah perbuatan, sebuah amal yang tidak ada perintahnya dari kami, kata Rasul, tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Nah, nih nanti kita pahami maksudnya apa. Tidak bisa kita langsung memahami hadis secara tekstual saja. Pokoknya Nabi tidak contohkan, semuanya bid'ah. Nah, bahaya juga nih. Karena ya terjadi sekat-sekat di masyarakat yang kemudian membuat dia sendiri yang paling benar. Orang lain semuanya di neraka. Hati-hati menuduh orang bid'ah. Karena ada hadis lain ya yang menyebutkan bahwa fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru itu perbuatan bid'ah. Ya. Wa kullu bid'atin dalalah. Nah, ini perhatikan. Kalau menuduh orang berbuat bid'ah, maka menuduh orang sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Dan yang satu di neraka. Jadi, ya, kita menyebutkan orang lain bid'ah berarti kita telah mengklaim dirinya adalah sebagai ahli neraka. Kita menyebutkan orang itu ahli neraka. Ini berbahaya. Oke ya. Baik. Kita pahami hadis ini satu persatu. Mulai dari perawinya. An ummil mu'minin, dari ummil mu'minin. Kenapa dinamakan ummil mu'minin? Ya kan? Ummil Abdillah. Kenapa dinamakan Ummi Abdillah Aisyah ini? Ya kan? Nah, ummil mu'minin itu artinya ibu orang-orang yang beriman. Ummi Abdillah ini kalau biasanya kita mendengar hadis-hadis sebelumnya, ini namanya kunyah. Kunyah. Nah, kunyah itu misalnya bapak punya anak pertama, maka bapak dinamakan Abu apa? Nah, saya anak pertama Khalid, jadi Abu Khalid. Itu namanya kunyah. Nah, ini juga ya bisa jadi orang menamakan ini kalau tidak memahami ini maksudnya apa, dia menyebutkan bahwa Ummi Abdullah maksudnya adalah Abdullah itu anaknya Aisyah. Gitu. Padahal Aisyah tidak memiliki anak yang bernama Abdullah. Bahkan tidak memiliki anak. Ya. Nah, ini pemahamannya apa dalam hadis ini nanti kita bahas. Nah, siapakah yang menamakan Ummul Mukminin ini? Ya. Yang menamakan Aisyah Ummul Mukminin bukan para sahabat, bukan Rasulullah, bukan kemudian para tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Yang menamakan Ummul Mukminin ini asalnya Allah Subhanahu wa taala langsung Allah cantumkan dalam surat Al-Ahzab ayat 6. Wa azwaju ummahatuhum, dan nabi dan istri-istri nabi itu adalah ibu bagi mereka. Jadi penamaan Ummul Mukminin atau Ummul Mukminin itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 6.
Itu pertama. Nah, sekarang inilah yang menjadi dasar bahwa istri Nabi itu tidak boleh dinikahi. Kenapa? Dikarenakan dia adalah ibu kita, ya kan? Ibu kita. Ada seorang sahabat yang sebelum menikah dengan Nabi lah naksir dengan Aisyah. Sudah naksir dengan Aisyah. Bahkan dia tidak menikah, sahabat ini, dan dia rencananya nanti kalau Rasulullah dah meninggal dunia, aku tunggu jandamu. Sahabat ini saya lupa namanya. Dia akan menunggu kapan Aisyah ini janda, saking cinta matinya dia dengan Aisyah. Tapi kemudian ada ayat ini. Maka istri-istri Nabi kata Allah dalam surah Al-Ahzab juga itu haram untuk dinikahi. Kemudian dia kecewa. Ternyata nggak bisa nunggu dia janda, ya kan? Nah, karena kenapa begitu juga dengan bahwa Aisyah adalah ummul mukminin. Sebagaimana kita dengan ibu kita diharamkan untuk dinikahi. Perbedaannya adalah kalau ibu kita boleh didekati, kita boleh lihat auratnya, kita boleh baring di pangkuannya. Tapi kalau istri Nabi tidak boleh. Itu bedanya. Ya. Bahkan ketika sahabat Nabi mau berjumpa dengan Ummul Mukminin Aisyah dengan istri-istri Nabi yang lain, mereka harus memakai hijab, harus memakai sutra pelindung agar tidak menjadi fitnah. Tuh ya. Nah, jadi begitu juga ketika Ibnu Hajar berpendapat bahwa orang yang meninggal akan bersama dengan suami terakhir mereka di akhirat. Ini pendapat jumhur ulama. Makanya Aisyah setelah Rasulullah meninggal dunia, Aisyah tidak menikah lagi. Karena mengapa? Karena Aisyah ingin bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ibu lah menikah 2-3 kali misalnya, laki pertama misalnya bercerai, laki kedua meninggal, laki ketiga ditinggalin misalnya, laki keempat misalnya. Kalau mengambil pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani ini bahwa nanti seorang istri akan bersama suami yang terakhirnya di dunia, surganya. Kalau sama-sama masuk surga. Itu pendapat Ibnu Hajar. Pendapat Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hazm ini beliau ini ulama di Andalus, ya. Nah, beliau memiliki pendapat bahwa di surga wanita yang pernah menikah 2-3 kali dengan laki-laki di dunia, dia bebas memilih laki mana saja yang dia inginkan. Oh, kalau laki inilah nyaman, bisa lah ya. Nah, itu pendapat Ibnu Hazm, tapi bukan pendapat mayoritas. Wallahu a'lam. Itu. Nah, Ummu Abdullah, ya, perkataan atau redaksi hadis Ummul Abdullah, ini pendapat Syekh Utsaimin, beliau ini mufti, ya, ulama Saudi Arabia. Maksudnya adalah orang yang beriman adalah Abdullah. Kita ini orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu disebut dengan hamba Allah. Dalam bahasa Arabnya Abdullah. Jadi Aisyah ini adalah Ummu Abdullah, ibunya kita orang yang beriman. Makna hadis ini berikutnya. Ya, karena mengapa? Dikarenakan ada redaksi hadis bahwa nama yang terbaik kalau ibu bapak ingin memberikan nama untuk anak cucunya, itu menurut redaksi hadis itu Abdullah atau Abdurrahman atau siapa saja yang memiliki nama-nama terbaik dari orang-orang soleh, silahkan diberikan nama dengan nama yang terbaik. Dikarenakan nama itu adalah doa. Nama adalah doa. Jadi, ya, jangan asal Arab. Yang penting Arab nama cucu anak aku. Diberilah nama anak Jahannam misalnya. Anak namanya Jahannam, neraka itu. Bahkan ada orang namanya Syaiton, ada itu. Nama orang Syaiton. Nama adalah doa. Ya. Nama anak nar misalnya, apinya, panas. Nah, itu ya. Jadi kita beri nama. Jadi kita ini adalah Abdullah. Baik, begitu juga berikutnya ketika Rasulullah meninggal,
Aisyah masih berumur 18 tahun. Aisyah masih berumur 18 tahun, masih muda ya. Masih muda. Nah, menikah dengan Nabi ini ada beberapa pendapat. Di antaranya dalam riwayat Bukhari itu 7 tahun menikahnya. Nah, ini paling kita mulai kecil amat lagi nikah ya. Nah, kira-kira gitu kan. Kemudian 6 lewat Bukhari dan Muslim itu 11 tahun. Dalam riwayat Bukhari Muslim 6 tahun. Kemudian pendapat Ibnu Jarir itu 11 tahun. 6 tahun baru nak masuk SD. Kalau orang anak-anak di zaman kita ini. Itu pun nak liwat 6 tahun lebih. Baru nak SD lah dinikahi. Nah, inilah yang digunakan oleh orang-orang sekuler, orang-orang yang membenci Islam, membenci Rasulullah SAW, yang mana mereka mengatakan bahwa Nabi kalian tuh pedofilia, suka dengan anak-anak kecil, nikah dengan anak-anak kecil. Nah, ini pendapatnya harus kita counter. Contohnya dengan mengapa? Dengan bagaimana? Yaitu dengan cara kita tidak boleh menyamakan adat kebiasaan kita dengan adat kebiasaan di zaman dahulu. Kalau anak-anak zaman kita umur 6 tahun lah nikah, itu orang tuanya disebut lah gila orang tua. Anak 6 tahun lah dinikah kan. Tapi orang-orang zaman dahulu tidak. Di zaman Rasulullah khususnya itu sudah terbiasa, memang adat mereka itu biasa menikah anak-anak di masa kecil. Dan kita bisa melihat postur tubuh orang-orang Arab dengan kita itu berbeda. 6 tahun itu sudah besar mereka di zaman itu. Nah, ini jadi tidak bisa samakan adat kita dengan adat di zaman itu. Nah, jadi maka ini tidak apa-apa. Atau kita jangan juga berpikiran sebagaimana mereka. Kok Nabi kita menikahi anak yang masih belia. Bahkan di zaman itu pernah itu orang lah menikahkan bayi dengan bayi. Gimana nak akad nikah? Karena ini adalah adat kebiasaan, nggak bisa disamakan. Adat dengan kebiasaan itu beda-beda tiap daerah. Tiap daerah berbeda-beda. Nah, bahkan Amr bin As, itu punya anak namanya Abdullah bin Amr al-As bin An-As. Itu selisih dengan anaknya 11 tahun. Artinya beliau menikah umur 10 tahun. Dapat Nabi nih 10 tahun lah kawin laki. Kalau kita zaman sekarang 10 tahun lagi ingusan lah kawin. Nah, jadi beda Baik. Nah, ada beberapa keutamaan perawi hadis ini, di antaranya Aisyah. Beliau adalah satu-satunya istri Nabi yang beliau nikahi dan dia gadis. Gadis, yang lainnya janda-janda semua. Nah, bapak-bapak nak ikut sunnah Nabi, cari janda-janda tua. Tidak idang bini kedua kalau mau ikut sunnah Nabi. Kemudian yang kedua, keutamaan Aisyah, beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dari kalangan wanita. Padahal ada sahabat yang bertanya, wahai Nabi, siapakah orang yang paling engkau cintai dari kalangan wanita? Kata Nabi, Aisyah. Dan dari laki-laki siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian siapa? Umar bin Khattab. Kemudian, tak nanya lagi kemudian lagi dia. Takutnya nama dia tidak disebut. Berhenti, takut nama saya nggak disebut gini. Nah, sahabat ini berkata. Nah, jadi beliau adalah wanita yang paling cintai Nabi. Nah, Aisyah adalah wanita yang paling alim dibandingkan dengan wanita lainnya. Bahkan Aisyah sering menjadi rujukan dari sahabat-sahabat Nabi dalam masalah fikih. Karena tidak ada satupun perkara-perkara dari sunnah-sunnah harian Nabi kecuali yang mengetahuinya adalah istrinya sendiri, yaitu Aisyah yang serumah dengan beliau dan istri-istri Nabi yang lain. Nah, kemudian para pembesar sahabat apabila menjumpai ketidakpahaman dalam permasalahan fikih, permasalahan agama, mereka sering menanyakannya kepada Aisyah. Ini pintar Aisyah memang. Kemudian begitu juga tatkala istri Nabi pernah demo. Demo apa? Demo minta tambahan uang belanja.
Itu ada di zaman Nabi. Bukan bini-bini zaman sekarang yang minta tambahan belanja. Zaman Nabi lah ada itu, Bu. Ya? Nah, minta tambahan belanja karena kurang ya Rasulullah, udah kurang nih belanja kita nih. Ya, kemudian mereka meminta tambahan uang kepada Nabi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga dalam surah Al-Ahzab. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila. Dalam surat Al-Ahzab. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian mereka itu menginginkan harta dunia, berikanlah harta dunia tersebut, maka ceraikanlah mereka dengan cara yang baik. Takut juga bini-bini Nabi kan dengan ayat ini. Wa in kuntunna turidnal akhirah, ya, fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau kalian menginginkan kehidupan akhirat yang baik, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sungguhnya balasan di akhirat itu sangatlah besar. Aisyah yang pertama kali datang kepada Nabi agar tidak diceraikan. Biarlah tidak apa-apa miskin, yang penting tetap bersama dengan Nabi. Nah, ya, ibu-ibu ada dalil ya, Nabi minta tambahan gaji ya. Itu dari sahabiah Nabi langsung. Tatkala Rasulullah SAW beliau memilih tinggal di rumah wafat, Rasulullah juga memilih tinggal di rumah Aisyah dan meninggal begitu pula dalam dekapan dan pangkuan Aisyah. Jadi betapa sangat mulianya wanita pilihan Allah ini sebagai istri Nabi, walaupun ada golongan-golongan tertentu yang mereka sangat membenci Aisyah. Bahkan mereka tidak mau menerima Aisyah dan ayahnya dalam meriwayatkan riwayat agama-agama ini. Dalam meriwayatkan hukum-hukum syariat ini, mereka membenci, bahkan mereka mengatakan Aisyah, Abu Bakar, mereka semuanya di neraka. Ada golongan. Sampai saat ini masih ada.